Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Di pelajaran fisika hari ini tidak ada materi karena permintaan dari kalian. Insyaallah kita akan membahas soal. Kita akan membahas soal dari tugas pertama minggu kemarin. Bisa dilihat jika pada suatu pengukuran didapat gambar skala utama dan skala nonius sebagai berikut, berapa panjang dari benda yang diukur? Dari gambar dapat dilihat skala utamanya adalah 4 mm. Ini beberapa ada yang menebak 4,5 meter. 4,5 meter kalau skala yang bawah ini ada setengahnya, ini kan belum ada setengahnya, berarti masih masuk di 4 mm. Lalu yang segaris dengan skala utama adalah 30 mm. Maka total pengukuran adalah 4 mm ditambah 30 dikali 0,01 mm. Maka ketemu 4 mm ditambah 0,3 mm, ketemu 4,3 mm. Ini beberapa ada yang menjawab 4,5. Mungkin kalau dihitung dari garis yang di bawah dan di atas itu ada 9. Padahal syaratnya itu yang 0 tidak dihitung. Jadi dari angka 1 bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 dikali 0,5 4 mm. Itu juga bisa, tapi nolnya nggak dihitung. Yang berikutnya, berapa ketebalan kawat tembaga yang diukur dengan mikrometer skop berikut? Skala utamanya 1,5 mm. Skala nonius yang sejajar. Ini hampir, tapi kita ambil 30. Karena sebagian besar menjawab di 30 mm, maka Ustaz ambil benar. Maka total pengukurannya 1,5 mm ditambah 30 dikali 0,01 mm sama dengan 1,8 mm. Kalau di sini banyak sudah yang benar. Mungkin beberapa aja yang masih bingung, jadi bisa dipahami lagi saat mengerjakan soal. Ini hampir sama yang tadi. Terus soal berikutnya, tentukan hasil pengukuran pada gambar di bawah dalam satuan cm. Skala utamanya 10 cm. Skala nonius yang berhimpit dari angka 0. Ini 10, nolnya kan belum masuk ke 10,1, makanya 10 skala utamanya 10. Lalu skala noniusnya cari yang sejajar, segaris. Maka kita dapat dilihat di sini itu di angka 2. Maka total pengukurannya 10 cm ditambah 2 kali 0,02 cm. Maka ketemu 10,02 cm. Jadi total pengukurannya 10,02 cm. Soal berikutnya, suatu baut panjangnya diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan skala utama cm seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Tentukan hasil pengukuran akhir dari pengukuran tersebut. Dapat dilihat di skala utama ini ada 1,1 sebelum 0. Maksudnya sebelum 0 kan 1,1, maka skala utamanya 1,1. Skala noniusnya cari yang sejajar. Di sini kita mengetahui yang sejajar yaitu di 6,5. Di skala nonius 6,5.
Kalau masih bingung dari 6 setengah sama 7 kan hampir sama. Cari yang paling segaris, maka ketemunya di 6 setengah. Total pengukurannya yaitu 1,1 cm ditambah 0,065 cm, maka ketemunya 1,165 cm. Ada beberapa yang menjawab 1,17, ada yang 1,16. Itu masih dibenarkan, ini masih mendekati. Tapi untuk yang masih jauh 1, ada yang di sini tidak mengetahui kalau skala utamanya itu bukan 1,1 tapi di 1,0. Skala utamanya 1 cm bukan 1,1. Maka jawaban akhir 1,07 juga ada. Di sini bisa dilihat skala utama itu di sebelum 0 di skala noniusnya. Kalau sebelum 0 skala nonius itu 1,1, maka skala utamanya itu 1,1. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Ini jika suatu barang ditimbang dengan raca Ohaus menunjukkan massa sebagai berikut, berapa berat benda tersebut. Ini bisa dijumlah dari lengan belakang sampai ke lengan depan. Lengan belakang ketemunya 300, lengan tengah 70, dan lengan satuan itu di 5,4 lengan depan. Maka ketemunya 300 tambah 70 tambah 5,4 ketemu 375,4 gram. Jadi tinggal dilihat anak panahnya menunjuk ke berapa, lalu dijumlah saja. Yang berikutnya, gambar berikut adalah pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Hasil pengukuran massanya adalah ini anda panahnya di 200 angka ratusan, yang di puluhan yaitu 20, di satuan itu 1. Maka tinggal dijumlah semua 200 tambah 20 tambah 1 sama dengan 221 gram. Lalu kita lanjut ke soal yang kemarin, pembahasan soal kemarin. Dua buah vektor masing-masing F1 25 Newton dan F2 25 Newton mengapit sudut 60 derajat. Tentukan besar atau nilai resultan kedua vektor. Mencari resultan kedua vektor itu rumusnya ini, F sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos 60. Cos 60 itu dari sudut yang mengapit. Maka tinggal dimasukkan nilainya. F1 balik ini, maaf. F1 25, F2 20 ditambah 2 kali 20 kali 25 cos 60 itu setengah. Maka ketemu 400, 20 kuadrat 400 tambah 25 kuadrat 625 ditambah 500 itu dari 2 kali 20 kali 25 kali setengah. Maka dijumlah ketemu 1525. Disederhanakan ketemu 5 akar 61 Newton. Maka besar resultan kedua vektor yaitu 5 akar 61 Newton. Ini di sini yang penting itu rumusnya. Di buku sudah ada, namun jika belum ada kemarin seingat Ustadz di materi sudah dimasukkan, tapi bukan menggunakan F tapi menggunakan V. Hampir sama. Bukan hampir sama, memang sama soalnya, cuma beda huruf saja. Untuk soal yang kedua, vektor A sepanjang 7 satuan membentuk sudut 45 derajat terhadap B. Vektor B memiliki panjang 24 satuan ke arah sumbu X positif. Gambar dan hitung panjang vektor C jika C sama dengan A plus B. Kita gambar sudut A sepanjang 7, sudut B sepanjang 24, lalu membentuk 45 derajat. Kita menggunakan
metode jajar genjang. Maka ketemu vektor C, lalu kita mencari panjang vektor. Itu C sama dengan seperti nilai resultan sebelumnya. Ini caranya juga sama. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB kali cos 45. Cos 45 itu sudut yang mengapit. Maka C sama dengan 7 kuadrat plus 24 kuadrat plus 2 kali 7 kali 24 kali cos 45 itu setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Maka ketemu 49 ditambah 576 ditambah 237,6. Maka ketemu C akar 862,6. Nilai panjang vektor C yaitu 29,37 Newton. Mungkin penjelasannya cukup sekian. Jika masih ada yang bingung bisa WA Ustadz. Namun ini dilihat dari yang pengumpulan tugas masih separuh belum ada. Jadi kalau bisa yang belum mengumpulkan Ustadz tunggu sampai nanti malam untuk mengumpulkan. Nirun ini gak apa-apa. Yang penting mengumpulkan tugas untuk nilai. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.